Dan Pak Wakil Bupati pakai pantun, boleh saya pakai pantun juga ya? Boleh sekali, Boleh. Boleh. Belum pantunnya. Nah, saya tadi pagi sarapan soto, Pak. Jadi pantunnya pakai soto, boleh ya? Makan soto dengan jeruk purut. Pesan dua, tidak pakai lama. Amat senang bisa kembali ke Garut. Bersua dengan relawan partai dan ulama. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Satu lagi boleh? Boleh sekali, Pak. Udah ditulis susah-susah. Jajan pasar diletakkan di tampah. Lezat dirasa, cantik di penampilan. Sama-sama kita satukan langkah, luruskan jalan, hadirkan keadilan. Jadi insya Allah kita berkumpul di sini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu kelompok, bukan tentang satu partai. Ini tentang satu bangsa Indonesia. Itulah sebabnya kita berkumpul di sini. Di luar sana banyak sekali kabar macam-macam. Saya tidak sampaikan. Ada fitnah, ada pemutar balikan kenyataan. Bagian kita mengungkapkan kenyataan. Bagian kita menghadirkan kenyataan. Saya tugas di Jakarta 5 tahun. Masya Allah beritanya banyak sekali. Dan banyak sekali pemutar balikan. Makanya saya dipesan pada semua. Kalau mendapatkan kabar-kabar yang negatif, yang miring, jangan dibantah. Jangan dibantah. Cuaca panas. Panas ya? Panas. Saya diomongin nggak panas. Jangan panas. Kan panas. Kadang-kadang itu nggak panas ya. Nah, jangan dibantah. Apa yang kita lakukan? Ini juga yang kami kerjakan di Jakarta. Pernyataan tidak dibalas dengan pernyataan, tapi dibalas dengan kenyataan. Dibalas dengan kenyataan. Jadi doa kami waktu itu adalah, ya Allah, berikan kami umur panjang, mudahkanlah kami dalam menjalankan amanah, agar yang kami janjikan bisa terlaksana. Insya Allah dengan terlaksananya janji-janji itu, maka semua tudingan akan dibantah dengan kenyataan. Jadi bukan pernyataan dibalas dengan pernyataan, tapi dibalas dengan kenyataan. Jadi kalau ada yang bercerita macam-macam, misalnya nih, itu tuh intoleran, itu tuh garis keras, itu tuh pokoknya macam-macam. Bapak Ibu jawab ini, barangkali iya ya. Barangkali iya ya. Yang nuduh barangkali mikir, kok bisa ya? Katanya itu bukan semua bilang iya ya. Terus udah gitu, Bapak Ibu tanya lagi, ada nggak contohnya? Nah, begitu mereka ditanyain contohnya, mereka akan kerepotan mencari contoh atas fitnah-fitnah itu semua. Iya. Jadi caranya jangan dibantah. Kalau dibantah kuat-kuatan. Satu bilang A dijawab B. Oh, nggak usah. Barangkali memang dia begitu. Ada contohnya. Contohnya diskriminatif. Ada nggak contoh diskriminatif? Nanti ditambah lagi, dia tuh nggak bisa kerja. Ada nggak contoh nggak bisa kerja? Kasih contoh aja. Begitu kita beri pertanyaan ada contohnya, maka yang terjadi adalah contohnya sebaliknya dari yang difitnah. Betul ya? Tadi Pak Wakil Bupati cerita soal JIS Jakarta Internasional. Saya dongeng sedikit boleh? Boleh. Dongeng sedikit. Jadi waktu bangun JIS itu ceritanya gini. Jadi saya tugas ngurusin Jakarta. Di Jakarta sering ada pertandingan sepak bola. Jadi kami ini, Pak Yai, sering datang nonton sepak bola. Nonton sepak bola itu selalu pertandingannya sekitar jam 7 malam. Betul ya? Pertandingan bola. Ya, jam 7 saya datang. Saya datangnya biasanya jam 6:15 sekitar jam itu.
Begitu sampai, kan perjalanan dari rumah, di perjalanan ada maghrib, bukan? Sampai di stadion, saya sholat maghrib, belum, jam 6 berapa? Saya sholat. Nah, kalau gubernur dianterin memang ada tempat sholatnya, musolanya, bukan? Selesai musola, saya ke tempat duduk. Waktu saya duduk, saya nonton. Ini ada 60.000 orang pada sholat maghrib di mana? Bener nggak kira-kira? Pada sholat maghrib di mana 60.000 orang? Hampir pasti mereka semuanya takhir katanya. Memang musafir. Musafir dari mana? Rasanya tinggal di kota Jakarta semua. Apa yang terjadi? Saya pikir ini kenapa? Karena rancangan stadion kita itu banyak yang copy paste. Copy paste dari mana? Copy paste dari stadion-stadion di daerah yang temperaturnya subtropis. Di Eropa, di Amerika, stadionnya terbuka. Kenapa? Dengan suhu subtropis, mereka bertanding jam 2 siang, jam 3 siang adem. Di sini pertandingan jam 2 siang gimana rasanya? Coba sepak bola jam 1 siang, gimana rasanya coba? Iyalah, jam 10 pagi. Sering nggak kita nonton di sini? Piala pertandingan di Eropa, nontonnya sore jam 8, di sana jam 2 siang. Apa yang terjadi? Karena kita copy paste. Jadi waktu itu saya bilang, insya Allah nanti kita bikin stadion yang pakai tutup di atasnya supaya orang bisa main pertandingan sepak bola jam 10, jam 1 siang sehingga mereka tidak hilang waktu sholat. Jadi nggak jempol karena pertandingannya bisa siang. Kalau selama ini nggak bisa, alhamdulillah niat itu dengan segala macam tantangan itu sekarang terbangun. Namanya Jakarta International Stadium, kapasitasnya 82.000 dan dia menjadi stadion dengan atap tertutup terbesar kedua di dunia. Nah, terus masih ada satu lagi nih tantangannya. Ini kalau ada acara banyak sekali, susah nih kalau pada sholat. Tetap susah pada sholat, tempatnya segede itu. Jadi apa yang terjadi sekarang? Alhamdulillah dibuat sepanjang lokasi itu, seluruh lingkarannya itu garisnya apa? Garisnya bukanlah garisnya, jadi alasnya apa ya? Alas itu tempat jalan kaki, tempat itu semuanya dengan garis yang mengarah saf ke arah kiblat. Supaya apa? Yang mau pada nonton itu tinggal masa jarak kecil, ada tempat wudhu ratusan tempat wudhu, tinggal wudhu sholat di mana saja, tanya arah kiblat, lihat aja ke bawah, garisnya kemana, itu arah kiblatnya. Jadi saya ingin memberikan contoh bahwa tugas dari seorang bila diberikan tugas memimpin bukan micromanagement, tapi micro questions. Pertanyaan mikro, bagaimana caranya supaya stadion ini bisa membuat orang tidak harus melupakan kewajiban syariat. Syariat ini dia tetap bisa menjalankan yang menjadi kewajiban. Senang, habis itu bisa dibuat. Jadi sekalian ini contoh apa kata kuncinya yang tadi dikatakan. Kita ingin agar Indonesia kita menjadi rumah bagi semuanya. Indonesia kita bukan rumah bagi sebagian, apalagi sebagian kecil. Indonesia harus menjadi rumah dan adil bagi seluruh rakyat. Dan itu yang kita ikhtiarkan. Jadi sekalian, ketika hari ini kita berkumpul sama-sama di Garut berkumpul, tantangannya banyak. Katanya tempatnya pun sempat pindah-pindah tempatnya. Gak apa-apa sekalian, yang namanya perjuangan pasti banyak tantangannya. Kalau tidak ada tantangannya, kurang kerasa perjuangannya. Betul? Dan saya ingin berpesan pada semua, jangkau semuanya. Sampaikan bahwa perjuangan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu kelompok, tapi ini tentang menghadirkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Dan insya Allah yang dipegang. Tadi dipesanin juga
sama Pak Kiai Abdurrahman, tolong jangan kecewakan 2 kali. Cukup ya, itu kejadian 2019. Ya, ke depan kita lihat Indonesia baru yang tidak ada sambungannya dengan 2019. Besok beda, kosong. Nah, jangkau semua. Jangan hanya mengumpulkan teman lama, tapi bikin teman baru, bikin gerakan baru. Jangkau semua, jangkau semua. Karena sudah tidak ada lagi peta 2019. Sudah tidak ada, kita pakai peta yang baru. Dan ini artinya jangkau semua. Dan ini juga yang kemarin kami bawa di Jakarta. Bapak sekalian, waktu kami tugas di Jakarta sempat ditawarin macam-macam di tahun 2019. Saya katakan tidak, karena perjuangan di Jakarta itu melibatkan begitu banyak orang, Dan saya ingin sampaikan juga, saya sampaikan di awal. Saya sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang selama ini mengirimkan doa untuk kami di Jakarta. Terima kasih. Mendoakan yang kami tidak lihat, mendoakan dalam senyap, mendoakan tanpa diketahui orang lain, yang itu kami rasakan di Jakarta. Kami ini kalau menghadapi masalah yang rasanya buntu, itu selalu ketemu jalan-jalan baru yang tidak terduga. Dan jalan-jalan baru yang tidak terduga itu memberikan hikmah yang kita rasakan luar biasa. Itulah sebabnya, Bapak sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih atas doa yang Bapak berikan kepada kami. Insya Allah doa-doa itu semua nantinya dibalas, dicatat sebagai amal soleh. Lalu juga semuanya, ini cerita sedikit lagi di soal jalan keluar. Kan tahun lalu Jakarta bikin tuan rumah balap mobil Formula E, dirapiin terus. Mau pakai Monas nggak boleh, mau pakai GBK nggak boleh. Ya sudah, kita pakai yang boleh aja, pakainya di Ancol. Kan Ancol punyanya DKI, pakai. Tahu Bapak Ibu, kenapa Pak dulu pakai Monas? Karena kita ingin Monas itu disorot sama dunia. Kita kepengen seluruh dunia itu kalau lihat Monas langsung tahu ini Jakarta, gitu ya. Ini Indonesia. Seperti kalau kita lihat Menara Eiffel, itu di mana? Prancis. Begitu lihat Menara Eiffel langsung tahu ini Prancis. Kita kepengen Monas, kita itu lambang monumen nasional. Tak boleh, ya sudah. Jadi pindah ke Ancol. Apa yang terjadi? Tanpa kita sadari, di belakang stadion itu, di belakang lokasi balapan Formula E, terpampang besar sekali stadion JIS. Coba, jadinya yang ditonton sama dunia bukan yang Monas, Stadion Jakarta International Stadium. Coba, kita tidak berencana mempromosikan JIS, gara-gara dilarang di sini, dilarang di sini, dilarang di sini, akhirnya pindah ke sana, malah jadi mempromosikan JIS. Jadi ada gunanya ayat itu, wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Ada gunanya. Akhirnya malah justru terjadi. Jadi itu dari mana? Dari doa begitu banyak orang. Saya sampaikan terima kasih. Nah, ke depan doakan kami bisa istiqomah, doakan kami bisa amanah, doakan bisa didekatkan dengan ikhlas. Karena tantangan yang akan dihadapi bukan tantangan yang kecil, tantangan yang besar. Tapi kita yakin bahwa ini adalah sebuah niat baik. Semua yang berada di sini punya niat baik. Bukan bicara orang. Kita ingin ada keadilan di Republik ini. Kita ingin jadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kita ingin merasakan kesejahteraan bagi orang-orang kita sendiri. Jangan kita menjadi penonton di tanah kita sendiri. Karena itu, yuk kita rapikan barisan. Kita rapikan barisan. Tadi sudah dipaparkan akan kerjakan. Saya berharap jangkau semua. Bila di Garut ini benar-benar bergerak,
Tadi disampaikan jumlahnya besar, dari Priangan mengirimkan pesan, insya Allah pesan itu bergaung luas di Jawa Barat dan dari Jawa Barat untuk seluruh Indonesia. Ya, untuk yang mau foto, ya dulu. Ya,